Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Roma pasal yang ke-6. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikan. Kitab Roma dari pasal 1 sampai dengan pasal 11 bagian menerangkan tentang kebenaran. Paulus memperkenalkan Injil yang dia beritakan kepada orang Roma. Ada sebagian orang Yahudi yang bangkit menolak dia karena dia tidak mengatakan tentang hukum Taurat dan membuang hukum Taurat. Paulus berkata tidak demikian. Dan hari ini di pasal yang ke-6 mengatakan, apakah bisa terus untuk berbuat dosa, bertekun dalam dosa? Kamu berkata, aku tidak mau hukum Taurat. Saya bilang, tidaklah demikian. Dan kamu bilang, kalau tidak ada hukum Taurat, manusia bisa terus berbuat dosa dengan bebas. Itu yang kamu katakan. Dan saya berkata, tidaklah, sekali-kali tidak untuk berbuat dosa. Paulus berkata tentang anugerah dalam dosa dan iman di dalam dosa, dan dikatakan di pasal ke-6 ini sangat jelas dan juga mengatakan tentang kita. Sebelumnya di pasal ke-4 mengatakan menerangkan bagaimana kebenaran didapatkan. Kebenaran didapat iman kebenaran didapatkan dari iman, bukan karena perbuatan. Kita dibenarkan karena iman. Dan saya mengubah menjadi kebenaran iman. Yang aku dapatkannya itu kebenaran iman. Dengan iman dan telah disaksikan oleh kitab hukum Taurat dan kitab para nabi. Di hukum Taurat itu dikatakan oleh Abraham juga diperhitungkan sebagai orang benar seperti dikatakan di pasal yang ketiga. Kemudian kebenaran dari Daud itu dicatat dalam kitab Mazmur, yang kasih karunia dalam dosa itu adalah kitab para nabi. Orang Yahudi mengatakan Abraham, dan bagi orang Islam mengatakan tentang dua orang ini, yaitu Abraham, Musa, dan Daud. Mereka sangatlah tokoh yang penting. Hukum Taurat dan kitab para nabi dalam anugerah di luar dari hukum Taurat. Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Ini adalah Injil. Injil agar semua orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Dan bagi saya sendiri, apa yang dikatakan oleh Paulus tentang mendapat keselamatan di kitab Roma dan di kitab Efesus, ada apa perbandingannya? Di kitab Efesus, kitab Efesus ditulis oleh Paulus di sebelah belakangnya. Kitab Roma ditulis dari perjalanannya yang ketiga dalam penginjilan. Dia mendapatkan pertolongan dari pemerintah Roma, kemudian lewat bantuan dari Roma pergi ke Spanyol untuk memberitakan Injil sampai ke Australia.
dia belum berjalan ke Yerusalem, belum ditangkap, tidak terpikir olehnya. Kemudian ia ditangkap, kemudian naik banding, kemudian dibawa pulang ke Roma. Dia dibelenggu menuju Roma. Gereja Roma memang menerima dia. Walaupun dia di penjara, banyak orang yang mengunjungi dia. Kemudian setelah melihat kitab Roma, di kitab Roma kita melihat Paulus terus mengatakan, yaitu mempersembahkan diri sendiri. Kamu karena punya iman, kamu dibenarkan. Dan di belakang ini, dari pasal 1 sampai dengan 11, boleh dibagi dari dua bagian, boleh dari 1 sampai dengan 4, mengatakan kebenaran iman itu bagaimana bisa diperoleh. Ayat pasal 5 sampai dengan 11, itu bagian yang kedua. Iman yang didapatkan, iman kebenaran yang didapatkan itu apa gunanya? Bagaimana untuk dipakai? Di pasal 5 sampai dengan 11 akan dikatakan, dan di sini lebih lagi diperlihatkan tentang Roh Kudus dalam kasih karunia dalam iman, mengatakan bagaimana Roh Kudus bekerja. Jadi di ayat kelima dikatakan, lihat dulu di pasal yang kelima, ayat pertama, kita dibenarkan karena iman. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah hasil daripada dibenarkan karena iman. Kemudian dikatakan untuk bertekun. Ayat kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah mencurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena itu adalah kasih Allah yang dicurahkan di dalam hati kita. Ini ada pekerjaan dari Roh Kudus. Karena kita dibenarkan karena iman, kita punya iman, itu semua karena kasih Allah. Kita terhadap kasih Allah, kita di dalam Roh Kudus akan lebih bisa merasakannya. Di ayat ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena kasih Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Allah ditunjukkan bagi kita. Bagaimana kasih Allah ditunjukkan bagi kita? Itu pada saat kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Kemudian Roh Kudus mencurahkan kasih-Nya pada hati kita. Dan di dalam hati kita menerima kasih Allah ini. Kemudian Paulus berkata, ayat ke-6, then much more. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan selamat dari murka Allah. Jadi sekarang much more, lebih-lebih. Ini lebih banyak lagi. Hasil dari pembenaran dari kasih Allah lewat Roh Kudus lebih banyak lagi kita dapatkan di dalam hidup kita.
Dari pasal ke-5 bagian yang bawah, kamu akan melihat agar kita lepas dari kuasa dosa dan maut. Dari ayat ke-12 sampai dengan ayat 21. Agar kita, kasih Allah memberikan kita pada kebebasan. Kebebasan itu melepaskan kita dari kuasa maut dan dosa. Kemudian sampai pasal yang ke-6, bukan hanya kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kuasa maut, lebih lagi agar tubuh kita, tubuh kita yang harus mati ini di dalam maut, tubuh yang harus mati, di depan dikatakan bukan hanya lepas dari kuasa maut dan dosa, seperti ini adalah saya harus lepas dari kuasa dosa dan kuasa maut, seperti katakan bagian pasal ke-5 bagian yang belakang. Dikatakan, lebih katakan tubuh ini menjadi alat kebenaran, senjata kebenaran, menjadi senjata kebenaran. Dikatakan tubuh ini adalah hidup. Tubuh yang harus mati ini harus hidup kembali. Ini adalah dengan hukum iman. Kamu bebas dari hamba dosa. Sekarang kamu menggunakan hukum dalam iman. Kamu melihat dirimu sendiri hidup. Di dalam Kristus kamu hidup. Ini adalah hasil dari pembenaran. Pertama, lepas dari dosa, maut, dan dosa. Kedua, hasil yang dari pembenaran yaitu agar anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Kebenaran apa? Ini tidak di pasal ini tidak dijelaskan. Yang berhubungan dengan tidak lagi menjadi hamba dosa. Atau hamba. Tidak lagi diperhambakan oleh dosa. Bahkan bisa taat pada kebenaran. Sehingga menjadi senjata kebenaran. Menjadi hamba kebenaran. Ini adalah hasil pembenaran yang kedua. Dan hamba pembenaran itu, senjata pembenaran itu apa? Masa lalu kita hanya berpikir berdosa dan tidak berdosa. Apakah kita bisa lepas dari kebiasaan buruk kita, dari perjudian, lepas dari lesbian, atau lepas dari pikiran yang negatif, lepas dari menggerutu? Jangan melanggar 10 perintah Allah. Kita selalu berpikir demikian. Ini memang benar. Ini benar, tetapi tidak sempurna. Itu bukan yang terpenting dari Allah, itu hanya langkah pertama. Tetapi pikiran kita waktu membaca kitab Roma hanya bersangkutan dengan dua macam ini. Kalau kamu melihat kitab yang ditulis oleh Paulus di kitab Efesus, bukan hanya demikian. Tetapi masih sangat besar keadaan yang di situ, yaitu kehendak Allah, senjata kebenaran. Senjata kebenaran untuk apa? Apakah tidak berbuat dosa itu adalah senjata kebenaran? Itu adalah pikiran kita masa lalu. Tetapi setelah kita melihat kitab Efesus atau kita melihat kebaktian Pentakosta di Efesus pasal 4,
menjelaskan tentang seluruh kitab Efesus menjadi satu pohon kehidupan, pengharapan, dan panggilan. Pengharapan. Itu adalah Allah ingin kita menjadi pohon kehidupan. Jadi panggilan kita bukan hanya keluar dari dosa dan juga menjadi senjata kebenaran. Jangan lagi berbuat dosa. Senjata kebenaran itu masih banyak lagi. Mesin cuci, kamu janganlah merusak mesin cuci, tetapi kamu harus pakai, jangan merusaknya. Kalau kompor tidak kamu masak, kamu tidak pakai, kamu tidak merusak kompor, itu sudah baik. Kamu selalu mengelap dia bersih, tetapi kamu harus pakai dia. Dan tubuh kita jangan kita kotori, tetapi kita kan harus pakai tubuh kita. Dipakai untuk apa? Masa lalu kita menggunakan dengan berbuat dosa, memuaskan diri sendiri, giat dalam mengejar uang. Tubuh kita bagaimana harus kita menggunakannya? Di dalam kerajaan Allah, dalam kekalan Allah ingin kita bagaimana menggunakannya. Saudara semua, adakah kalian pikir? Sesungguhnya kita harus menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Kamu punya kegunaan, tubuh punya manfaatnya, dan setiap anggota punya ada kegunaannya sendiri-sendiri. Seperti dikatakan dalam kitab Efesus, yang melingkupi seluruh anggota tubuh. Demikian sampai di kitab Wahyu pun demikian dikatakan menjadi pohon kehidupan. Saya bersyukur Allah terus memberikan wahyunya untuk kita. Pada kali ini, pada saat kita membaca kitab Roma, sesungguhnya kita di tahun 23, kita telah membaca 3 kali. Mungkin kita di tahun 2020-21, waktu kita membaca itu belum jelas, dan sekarang Allah memberikan wahyunya lagi kepada kita. Kita harus menjadi hamba kebenaran. Kita harus melayani. Bukan berkata saya tidak berbuat dosa, tetapi kita harus dipakai untuk Allah. Di dalam Roh Kudus, dalam kasih Allah yang dikatakan dalam pasal ke-6 ini, kita harus menjadi hamba kebenaran untuk dipakai oleh Allah. Di pasal ke-6 bisa saya bagikan dalam 2 sub bagian kecil, ayat 1 sampai dengan 11. Kita sendiri harus lepas dari maut dan lepas dari mati, kita bersama dengan Tuhan. Hasil dari pembenaran agar yaitu bagi kita sendiri, lepas dari kuasa maut dan dosa. Kalau kita lepas dari maut, kita harus seluruhnya lepas, sehingga kita lepas dari mati, dan tubuh kita sendiri lepas dari kematian, hidup bersama, bangkit kembali bersama Tuhan. Kita adalah manusia hidup, hasil dari iman kita, hasil dari iman kebenaran. Mari kita baca bersama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak, bukan kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Atau Allah memberikan kita kasih karunia bukan untuk kita berbuat dosa. Jadi bagi orang Yahudi, kamu tidak mengatakan hukum Taurat, kamu di luar hukum Taurat, jadi kamu bisa terus untuk berbuat dosa. Tidaklah sedemikian, sekali-kali tidak.
kata Paulus, kita tidak boleh dalam dosa untuk semakin memperbanyak kasih karunia Allah. Kita telah mati bagi dosa. Bagaimana kita masih hidup di dalam dosa? Jadi memberi kasih karunia bukan karena kita untuk terus berbuat dosa, tetapi kita harus hidup di luar dosa. Atau tidakkah kamu tahu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Kita percaya Yesus telah mati untuk kita. Kita terima baptisan. Dibaptis itu adalah walaupun hanya seperti acara atau tetapi ini adalah melambangkan imanmu. Iman dibaptis untuk masuk dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang dibaptis untuk masuk dalam kematiannya. Roh Kudus mencurahkan roh kasih Allah di dalam hati kita, dan kita tahu Allah mengasihi kita, kita terima baptisan. Dan baptis ini dalam Roh Kudus, kita di dalam Kristus, kita masuk dalam kematian Kristus. Kita dibaptiskan masuk dalam Yesus Kristus. Kita into Yesus, masuk di dalam Yesus. Jadi kita dibangkit, kita masuk bersama-sama dengan kematiannya. Kita di dalam kematiannya. Jadi ayat keempat dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kita dalam kasih karunia tidak terus bertekun dalam dosa, tetapi kita dalam kasih karunia kita masuk dalam kematian Kristus, kemudian kita bersama dikuburkan. Setiap langkah penuh dengan kehidupan yang baru, agar kemuliaan Bapa dibangkitkan. Kristus dibangkitkan dari orang mati. Dia telah dibangkitkan, dia hidup. Demikian pula kita dalam kematiannya, kita menjadi hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Di sini menjadi satu, yaitu terkait. Waktu kita dibaptis, kita masuk dalam Kristus, kita connect dengan Kristus. Kita menjadi satu dengan Kristus. Kita menjadi satu, menjadi Yesus. Apa artinya? Masa lalu kita tidak memahami. Berkata kita tidak lagi akan mati. Setiap langkah penuh dengan iman. Jadi kita menjadi satu atau connect, terkait, yaitu terkait kehidupan kita. Menjadi satu dalam kelakuan, rohani, pikiran pun terkait dengan Kristus. Dulu kita berpikir demikian. Apakah Paulus berkata demikian? Ada benarnya, tetapi itu hanyalah langkah pertama. Kalau kita mengadakan penelitian dalam Kristus, in Christ, di dalam perjanjian baru terus muncul, dan saya pun ada katakan dalam Kristus, dalam perjanjian lama, yaitu di dalam Allah, di hadapan Allah, dalam hadirat Allah. Pada saat kita mengatakan perintah pertama dijelaskan dengan jelas, di hadapan Allah, tidak ada Allah lain.
di hadapan Allah, dalam hadirat Allah. Orang Israel terus dituntun, diajar agar sehingga dia menjadi satu negara. Sejak dahulu kala dari Adam, manusia dalam hadirat Allah, di hadapan Allah. Itu adalah terkait dengan Allah. Sampai pada perjanjian baru, dalam Kristus, dikatakan dalam Kristus, dalam perjanjian baru. Ini dikatakan menjadi satu dalam Kristus, sangat jelas dikatakan, yaitu kita terkait dengan Kristus menjadi satu. Kita dalam kematiannya, dalam kebangkitan, kita terkait dengan kita menjadi hidup yang baru. Dalam pikiran kita, atau kelakuan kita, atau watak kita, sifat kita tidak lagi berbuat dosa. Kemudian kudus, yang kita pikirkan kudus itu adalah tidak berbuat dosa. Tetapi apakah demikian? Menjadi satu dengan Kristus, sesungguhnya apa artinya yang lebih sempurna lagi? Artinya apakah itu? Pada kita saat kita membaca kitab Wahyu, yaitu menjadi satu pohon kehidupan. Banyak pohon-pohon kehidupan, tetapi hanya menjadi satu pohon kehidupan. Itulah kita menjadi satu dengan Kristus. Di dalam Kristus kita banyak sekali pohon kehidupan, dan pikiran kita yang terbatas ini, pikiran kita hanya dunawi. Kita harus punya bentuk baru bisa terpikir. Melebihi dari hal material, kita tidak bisa berpikir bagaimana kita menjadi pohon kehidupan dengan pikiran material kita. Akar pohon-pohon itu menjadi satu. Dari satu pohon itu akar-akarnya tumbuh pohon-pohonan menjadi satu pohon kehidupan. Tetapi dalam kitab Efesus ada dikatakan Kristus adalah tubuh gereja. Kristus adalah kepala. Itu adalah menjadi satu. Dan di kitab Wahyu di pasal ke-7 saya melihat saya menggunakan pakaian yang putih, membawa ranting cabang. Saya di hadapan Allah bersama dengan 144.000, dan banyak sekali segala dari berbagai suku bangsa juga membawakan ranting ini di hadapan Allah. Di kitab Roma mengatakan juga kebenaran Allah. Kebenaran Allah dulu bukan hanya dalam murka Allah, dalam penghakiman Allah, tetapi Allah menyelamatkan manusia lepas dari murka Allah, sehingga kemudian dalam kebenaran Allah. Di sini dikatakan menjadi satu dengan Kristus. Bukan hanya tidak lagi berbuat dosa. Menjadi satu dengan Kristus, menjadi tubuh Kristus. Dan di sini 144.000 mereka dari berbagai suku kebenaran. Mereka menggunakan pakaian yang putih. Mereka di hadapan Allah, di dalam Kristus. Di sini dikatakan menjadi satu dengan Kristus. Dan orang-orang yang lain, bagi orang yang tidak percaya, mereka dalam penghakiman, dalam murka Allah. Jadi di kitab Wahyu bukan hanya kita melihat akan dalam kekalan kita masih ada bumi dan langit, dan di dalam seperti di bumi seperti di langit. Dari tubuh kita, walaupun kita menderita, kita dengan masih tegas setia. Bukan hanya demikian, bukan hanya sifat kita dalam yang nyata, kita menjadi satu dalam Kristus. Kita adalah tubuhnya. Kita adalah satu pohon kehidupan.
ini adalah senjata kebenaran dan hamba Allah. Allah bagaimana memakaimu? Menjadikan kamu menjadi raja. Di sini saya melihat di pasal ke-6 di belakang dikatakan. Di sini dikatakan menjadi satu dalam kebangkitan Kristus. Di ayat ke-6, oleh karena itu bahwa manusia lama kita turut disalib supaya tubuh kita hilang kuasanya, agar jangan kita menjadikan diri lagi menjadi dosa. Manusia lama kita adalah kita turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Dulu menurut pemahaman saya, ayat ini saya membaca berulang kali karena dulu masih dalam punya kebiasaan yang buruk, bagaimana lepas percaya Yesus sebagai bisa kalau kamu punya kebiasaan seksual atau homoseks, bagaimana kamu lepas dari dosa ini? Bagaimana kamu bisa lepas dari belenggu ini? Pada saya dulu masih dalam belenggu dosa ini, saya merasa tidak bisa lepas dari kebiasaan buruk saya, tidak bisa lepas dari hawa nafsu saya, nafsu mata saya, tubuh saya. Walaupun percaya Yesus, saya merasa sampai saya mati sudah masuk dibakar baru bisa lepas dari semuanya. Tetapi di sini dikatakan, saya selalu merenungkan di ayat ke-6 ini. Manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh hilang dari rasa dosanya, supaya kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Apa artinya? Bagaimana saya mengalaminya? So, dikatakan siapa yang bisa melepaskan dari tubuh saya yang dari dosa ini. Ini adalah satu pemberontakan yang sangat besar, tetapi saya tahu sungguh ada Roh Kudus. Itu bisa ada kasih Allah, ada kasih karunia, bahkan Allah menciptakan tubuh kita. Ada gunanya. Bukan hanya diselamatkan menanti naik ke surga. Roh Kudus akan menolong saya. Jadi terus untuk mengejar dan melakukan. Saya tahu di kerajaan Allah saya tidak berdaya. Dan bagaimana agar saya bisa mengalami ayat ini? Supaya lepas dari mati dan dosa, bebas dari dosa, sungguh harus mengandalkan Roh Kudus. Jadi saya semakin mengejar dan terbuka untuk Roh Kudus. Bahkan lebih lagi merenungkan. Dan Allah memberikan saya kasih karunia pada saat Roh Kudus memenuhi saya, roh-roh jahat keluar dari saya. Sehingga saya lebih bisa untuk menang dan bahkan sering mengalami kemenangan. Dalam pengalaman yang demikian, saya tidak lagi menjadi hamba dosa. Hamba dosa yaitu pada saat nafsu bergerak, kamu tidak berdaya, kamu harus menurutinya. Saya lihat Lien, saya ingat main mayong. Dulu Rien belum percaya Tuhan. Kalau ada typhoon, dia langsung berpikir untuk main judi mayong. Kalau tidak cukup orang, 3 orang pun bolehlah.
eh, tidak berdaya. Sebab nafsu ada di situ, kamu menurutkannya dan kamu menjadi hambanya. Dan saya sangat merasakan bermiliar orang pun dalam ikatan main mayong. Sampai mereka pinggang pun sakit. Bahkan mereka pun ambayan pun terus main mayong. Duduk pun sakit, masih terus main di sini. Merabat, goyang, tetapi masih terus untuk main. Ini sudah menjadi kebiasaan. Sesungguhnya bisa lepas dari ikatan ini. Kita deklarasikan kita orang turun Cina lepas dari belenggu mayong. Amin. Ayat ke-8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita dalam hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari orang mati, Dia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Kita bangkit bersama Kristus, bukan hanya pikiran tubuh kita, tetapi kita dalam roh kita dan tubuh kita kait dengan Kristus. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat ke-11 sangat penting. Dengan demikian kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Alkitab tidak berkata kamu terus memandang pada dosa, atau kamu terhadap dosa memandang diri sendiri. Melihat, kamu jangan memandang dosa tidak ada kuasanya. Tetapi di sini kamu harus memandang dirimu sendiri, kamu harus memandang pada dosa, memandang diri sendiri. Memandang di sini dikatakan di ayat ke-4. Memandang itu juga sama dengan Abraham diperhitungkan menjadi orang benar. Memandang ini juga artinya diperhitungkan. Di sini diterjemahkan dalam memandangkan sama diperhitungkan, sama dengan artinya diperhitungkan. Kristus mati untuk kita, kita disalibkan, kita percaya, kita dibaptisan masuk dalam kematian, dan dalam kebangkitannya kita menjadi satu dengan Dia dan menjadi satu dengan Dia, menjadi satu tubuh. Ini adalah arti terkait dengan Dia atau menjadi satu. Jadi hendaklah kamu memandangnya, itu kita terhadap Dia, kita memandang dalam Kristus, kita menjadi satu tubuh dengan Kristus. Sebab di kitab Efesus dengan satu Tuhan, satu kepercayaan, dan satu baptisan, yaitu satu tubuh, satu Allah, satu Roh Kudus, dan satu pengharapan. Kita dalam Kristus, kita menjadi satu tubuh dengan Kristus. Jadi Kristus bagaimana, kita pun harus demikian. Allah sempurna, Kristus sempurna, kita pun sempurna. Yesus Dia sempurna, kita pun sempurna. Jadi Yesus, apa yang Dia lakukan, kita pun harus demikian. Jadi kita terhadap dosa harus memandang tubuh kita berkait dengan Allah, kita tidaklah mati. Atau balik dekat terhadap dosa kita adalah mati. Sekarang aku yang telah berdosa ini karena telah menjadi satu dalam kematian, satu dalam Tuhan. Dan sekarang saya hidup bersama Yesus terhadap dosa.
saya diperhitungkan dalam kebenaran dengan bagaimana Allah memperhitungkan Abraham menjadi kebenaran, Allah pun memperhitungkan kamu menjadi kebenaran. Bukan hanya kita demikian percaya, kita pun telah terima baptisan dan kita menjadi satu tubuh dengan Yesus. Jadi kita di dalam Kristus harus memandang diri sendiri di dalam dosa kita mati. Dia tidak lagi mengendalikan kita. Dia tidak lagi menjadi tuan bagi kita. Kita harus memandang diri kita hidup di dalam Kristus. Kita menjadi satu dengan Kristus. Kita adalah hidup lewat iman dari baptisan ini. Kita dibebaskan, tubuh kita lewat iman baptisan mendapatkan kebebasan. Karena Kristus telah hidup, kita menjadi satu dengan Kristus. Jadi pada saat kamu melihat mayung, kamu bisa untuk tidak berjudi lagi, kamu bisa membuang dia. Melewat tempat judian, kamu pun bisa kamu pun bisa untuk tidak masuk dan lepas dari membuang sebuah kebiasaan buruk. Yang lebih jelas lagi, lebih dikatakan, yaitu menjadi hamba kebenaran. Ayat 12 sampai dengan terakhir. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai menjadi senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Tubuh kita telah menjadi satu dengan Kristus dan hidup. Dia adalah kepala kita, kita adalah tubuhnya. Jadi janganlah kita memakai tubuh kita untuk menjadi agar kita jangan membiarkan dosa berkuasa atas diri kita menurut keinginan hawa nafsu kita. Menuruti itu sama taat, seperti seorang tuanmu menyuruh kamu mengerjakan apa, kamu pun mengikutinya. Tetapi sekarang kamu tidak lagi menjadi hamba dosa. Dia tidak lagi menjadi tuanmu, tidak lagi menjadi rajamu. Kamu bisa untuk tidak mau mendengar akan manusia lamamu, suara dari hawa nafsumu. Bahkan dikatakan, serahkan dirimu bagi Allah sebagai orang yang dahulu mati dan hidup, menjadi serahkan anggota tubuhmu kepada Allah menjadi senjata kebenaran. Kamu tidak lagi menjadi senjata kelaliman. Kamu adalah senjata kebenaran. Yaitu Allah mau memakaimu untuk menyatakan kebenaran Allah. Kita adalah kebenaran Allah. Apa yang kita lakukan itu adalah kebenaran Allah. Dan kebenaran apa yang dilakukan? Pada saat saya sekarang menerima pewahyuan dari Allah, yaitu perumpamaan pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu adalah perumpamaan. Kamu boleh katakan itu perumpamaan ataupun boleh tidak. Atau kita bersama dengan sesama manusia dan dengan Kristus kita menjadi satu. Dalam Kristus menjadi satu tubuh. Yaitu pohon kehidupan. Pohon kehidupan juga kerajaan Allah. Kita menjadi satu dalam Kristus. Dan menggenapi apa yang ingin Allah genapi. Apa itu? Sampai sekarang saya yang mendapatkan pewahyuan itu memelihara segala sesuatunya. Segala
agar segala sesuatu membawa segala sesuatu di dalam Kristus. Karena kita adalah wakil dari Adam dan keturunan dari Adam. Allah ingin kita memelihara Taman Eden, memelihara burung-burung di udara, ikan yang di laut, dan segala-segala berkeliapan di bumi. Ini adalah senjata-senjata kebenaran. Ini adalah pohon kehidupan di dalam Kristus. Saya umur 20 tahun percaya Yesus. Sekarang saya 68, jadi sudah 8 tahun. Saya banyak melakukan bermacam lembah kehidupan. Kemudian saya menerima curahan Roh Kudus. Akhirnya saya ke Hong Kong. Dan demikianlah pewahyuan dari Allah terus ditambahkan bagi saya. Dan sekarang yang saya terima wahyu dari Allah, saya melihat buku-buku Alkitab atau pengajaran dalam arti saya mendengar banyak khotbah-khotbah belum sampai di sini. Sekarang Allah memberikan pewahyuan yang baru. Pada saat melihat seni seluruh Alkitab saya bisa melihat, mengerti dengan jelas. Saya merasa Allah bukan hanya kita melihat, tetapi Allah ingin kita baptis masuk dalam Kristus. Roh Kudus membuka kebenaran bagi kita sekarang agar kita masuk menjadi satu pohon kehidupan. Ini adalah satu kerajaan yang tidak akan goyah. Seperti dikatakan di kitab Efesus, kerajaan Allah tidak akan goyah. Tidak akan goyah. Pada saat bumi menghadapi penghakiman, langit bumi bergoncang, tetapi kerajaan Allah tidak akan goyah. Ini adalah pewahyuan dari kitab Wahyu pasal ke-7, yaitu malaikat-malaikat yang memelihara bumi. Dia tidak membiarkan angin menghembus milik orang-orang milik Allah, segala pepohonan di bumi. Pada saat angin berhembus, yang di lainnya langit bergoncang, segala akan runtuh, bumi menghadapi kematian, murka Allah datang. Tetapi orang-orang milik Allah di dalam pohon kehidupan, di dalam Yesus, mereka tetap tenang, tetap kokoh di dalam Kristus. Dan kita harus menyembuhkan bangsa-bangsa. Kita harus memimpin bangsa-bangsa untuk terus lepas dari murka dan penghakiman Allah. Masuk di dalam Kristus, menjadi senjata-senjata kebenaran dan dipakai oleh Allah. Yang saya katakan termasuk dari pasal yang ke-6 ini, saya sampai di sini saja. Haleluya, saya mengundang saudara semua bangkit bersama, kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Ya Tuhan, berilah kami agar kami lebih lagi masuk di dalam Engkau, di dalam Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kiranya kami di dalam-Mu. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan Allah kita, berdoa.
Tuhan, kami mau menyembah-Mu, menyembah Tuhanku. Tuhan, kami mau menyembah-Mu, sujud di hadapan-Mu. Segala kepujian, kekudusan, semua bagi Allah. Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau adalah Allah kudus, Engkau kudus, kami pun kudus. Kami berkata demikian, kami di dalam apakah yang dikatakan, bolehkah kami bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia-Mu di dalam dosa. Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau melepaskan kami lepas dari dosa. Engkau telah mati karena dosa kami di dalam Tuhan. Kami dibaptis dalam Engkau. Kami dibaptis, dikubur bersama-sama dengan Engkau dalam kematian-Mu. Tuhan, kami semua orang adalah anak-anak-Mu dan berharga bagi-Mu lewat baptisan di dalam Engkau. Saudara semua, kita bisa berbagi bagaimana kamu mengalami dibaptis dalam kematiannya. Kita bersyukur, kita doa bersyukur bagaimana Allah dalam baptisan kamu mengalami dibaptis dalam kematiannya. Tuhan Yesus, aku bersyukur dan terima kasih pada saat aku tidak tahu jalan Engkau dalam mencari dan
Tuhan, bersyukur dan terima kasih. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau lewat iman baptisan kasih-Mu memenuhiku dan Roh Kudus memenuhiku sehingga hidupku diperbaharui dan menjadi satu dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, di masa lalu saya juga dalam kebiasaan yang buruk, saya juga serakah, bahkan saya juga suka belanja dan sangat-sangat egois. Saya hanya mengasihi diriku sendiri. Tuhan, saya bersyukur dan memuji Engkau sehingga aku bisa melihat bagaimana saya begitu tidak layak. Saya sungguh penuh dengan kebiasaan saya. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu sehingga Engkau melepaskan aku dari kebiasaan ini. Bahkan Tuhan, Engkau melepaskan aku dari kebiasaan. Bahkan saya pun seperti dalam hukum Taurat, saya hanya bisa mengomplain orang, tidak bisa mengerti akan orang Tuhan. Tuhan, tapi terima kasih Engkau mengubah saya sehari semakin memperbaharui. Tuhan, aku berterima kasih Engkau memperbaharui hidup saya Tuhan di dalam Kristus. Jika dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama dengan Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa. Kita lakukan satu. Kristus adalah pohon kehidupan. Kita menjadi satu dalam kematiannya. Dan juga dengan iman masuk dalam kebangkitannya, menjadi satu pohon kehidupan yang sehat. Pada saat saya membaca ini, kamu mencari tempatmu, masuk di dalam rohmu, saya telah mati dalam Kristus. Kamu bisa duduk di atau sujud, bahkan kamu pun bisa baring seperti orang yang masuk dalam kematiannya, dalam keadaan dan dalam kematian bersama dengan Dia, dikubur bersama-sama dengan Dia. Jika demikian, kita perlu dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Tuhan, dalam keadaan kematian-Mu, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, Tuhan, dalam orang lama kami masuk dalam, bahkan di dalam kami, dalam padan gurun kami, baik itu dalam hukum keegois atau hukum Tauratku, hukum gunung dunia ini, kami dalam keadaan mati bersama-sama dalam Kristus. Orang lama kami disalib bersama. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya.
agar jangan kita menjadi hamba diri kepada dosa. Kebangkitan Kristus melepaskan kita dari dosa dan maut. Sebab siapa yang telah mati, dia telah dibebaskan dari dosa. Dan jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari orang mati, tidak lagi mati, maut tidak lagi berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaklah kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu di dalam Yesus, kamu di dalam Kristus haruslah memandang diri bahwa kamu telah hidup dalam Allah, dalam Kristus Yesus. Kita masuk dalam kebenaran, kita dalam keadaan kebangkitan, kita bersama dengan Dia, menjadi satu dengan Dia. Kita menjadi satu dengan Tuhan yang hidup, dan juga menjadi satu dengan pohon kehidupan. Kita menjadi satu dengan pohon kehidupan. Bagaimana kita menjadi satu? Mohon kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, mohon kebebasan dari Allah. Kita memilih menjadi senjata-senjata kebenaran. Saya mengundang Pastor Joshua dan Kepala Suku sebagai lambang pohon kehidupan yang connect bersama, menjadi satu pohon kehidupan. Kita saling berpegangan tangan. Yang kita kelilingi ini adalah satu pohon kehidupan. Panggilan Allah menjadi satu pohon kehidupan. Saya mengundang saudara-saudari semua di dalam rombong, terlebih dahulu kamu berdoa. Pada saat Allah menjamahmu, kamu dengan iman untuk berkaitan dengan iman jalan keluar, kemudian berkait dengan pohon kehidupan ini. Aku mau menjadi satu dengan Tuhan. Aku mau terkait dengan Tuhan dalam keadaan kebangkitannya, yaitu hidup. Ada kehidupan, penuh dengan kehidupan, yang menyebarkan nafas kehidupan, yang pohon kehidupan. Kita dalam keadaan Tuhan kehidupan, kita menjadi satu, yaitu pohon kehidupan. Kehidupan yang punya nafas kehidupan, yang menyembuhkan bangsa-bangsa. Dan di bumi ini kita menjadi satu dengan Tuhan. Kita menjadi satu pohon kehidupan. Kita menjadi satu. Kita saling berkait dalam nafas kehidupan. Kita serahkanlah orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hiduplah. Serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Kita angkat tangan kita.
melambangkan kita telah bangkit. Dalam keadaan kebangkitan kita menjadi satu dengan Dia, berkait dalam keadaan Kristus yang dalam kebangkitan Kristus melekat pada pohon kehidupan, menjadikan pohon kehidupan kita menjadi satu pohon kehidupan. Kita harus mempersembahkan diri kita sendiri. Kita harus menyerahkan tubuh kita menjadi senjata kebenaran, mewakili Allah di bumi ini, menunjukkan kerajaan Allah, memperluas kerajaan Allah. Ya Tuhan, mohon Engkau pakailah kami. Kalau di saat kami masuk di dalam Engkau, mohon Tuhan Engkau memakai kita. Mari kita berdoa, kita menyerahkan tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Kita mohon Tuhan untuk memakai kita. Tuhan, kami seluruhnya milik Engkau. Kami adalah milik-Mu untuk memancarkan kemuliaan-Mu, yang kami akan menjadi pohon kebenaran yang ditanam oleh Engkau sehingga Engkau dimuliakan. Tuhan, hari ini kami terima, kami menanggapi. Tuhan, kami serahkan diri kami menjadi senjata kebenaran, yaitu untuk Engkau tanam menjadi pohon kehidupan agar Allah Engkau dimuliakan. Tuhan, Engkau melihat, Engkau berkenan, dan Engkau dengan kehendak-Mu, dengan kasih karunia, tanamlah kami dan terus Tuhan, kami berterima kasih. Ditanam untuk melayani Engkau, pohon kehidupan. Aku rindu untuk menjadi satu pohon yang ditanam di air kehidupan. Tidak akan goyang di dalam-Mu, tidak akan goncang, tidak akan goyang. Tuhan, di dalam Engkau kami akan kuat, kokoh, tak akan goyang. Di dalam Engkau kami menjadi satu pohon kehidupan. Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan, kami semua, saudara-saudari semua, dimanapun yang berada, di dalam Kristus, mohon Roh Kudus lewat iman kita,
Kristus, Injil yang digenapi oleh Kristus mendeklarasikan kita di dalam Yesus Kristus. Nerima Roh Kudus. Roh Tuhan Allah ada padaku, di dalamku, di dalam kita, agar kita bangkit menjadi senjata-senjata kebenaran untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Roh Kudus ada pada kita, mengutus kita untuk menjadi pelayanan kebenaran, untuk merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan kepada orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, agar kehidupan kita setiap orang berubah, lepas dari kesedihan, masuk dalam pujian. Ada minyak sukacita dan puji-pujian. Tuhan, biarlah pelayanan kami dan perjalanan kami penuh dengan kehidupan yang baru. Hidup dalam hidup yang baru. Kami setiap langkah dan setiap kelakuan kami dan apa yang kami lakukan, semua itu dalam hidup yang baru. Hidup yang baru. Hidup yang baru ini, jiwa, raga, dan roh kami menjadi satu dalam Kristus untuk memberitakan kabar baik, menyembuhkan orang-orang yang remuk hati, menerima utusan Allah sebagai hamba Allah, sebagai senjata-senjata kebenaran, sebagai pohon kehidupan, yaitu pohon kebenaran yang ditanam oleh Allah, agar Allah dipermuliakan. Mari kita bersama, kita berdiri bersama seperti pohon kehidupan yang terkait dengan Engkau. Tuhan, pakailah kami, berkatilah kami, agar kami mempunyai kehidupan yang baru. Bukan hanya pikiran, bahkan dalam kenyataan, bersama dengan Engkau menjadi Raja untuk memelihara bumi ini. Tuhan, berkatilah kami. Kami bersandar kepada Engkau, dan bersama dengan Engkau seluruh bumi harus kembali kepada Engkau. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Kiranya kamu di dalam kasih karunia Allah, penuh dengan sukacita, dalam keadaan yang sekarang, dalam kesusahan yang sekarang, kamu bisa lepas keluar dari semuanya ini. Kamu punya ketekunan, punya pengharapan, punya dengan sukacita dan kemegahan. Kamu punya kekuatan. Kamu adalah pohon kehidupan, pohon kebenaran. Kamu adalah hamba Allah. Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan dalam keselamatan Kristus dan kuasa dari Roh Kudus, kamu adalah bebas, orang yang merdeka. Maut tidak akan menjadi rajamu, dosa tidak lagi menjadi tuanmu. Kamu mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita renungan pagi sampai di sini.